Entah kalau Gus Rizal baca Hurrimal Khudur atau Harumal Khudur, tidak tahu. Saya ini kan bisa debat ini. Karena saya santri sarang, jadi kalau baca 2 kali, Harumal Khudur atau Hurrimal Khudur. Tapi kalau yang santri sini mau tidak mau ya anut harokatnya guru tadi. Resikonya nurut itu harus ikut haruma apa hurrima. Kalau saya karena enggak dimaknani, jadi ya bingung. Maksudnya bingung milih, saking banyaknya ilmu. Bukan bingung karena goblok, bukan. Ini penting saya utarakan. Jadi judul itu penting sekali. La yutrakul haqqu li ajlil batil. Contoh keempat, babu tolabil manzilah. Seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintahan. Beliau dalilnya gampang sekali. Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi, ketahanan pangan zaman itu, beliau matur ke Aziz, ke penguasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikan saya sebagai pengelola hasil bumi. Ini hafizun alim, saya ini orang terpercaya, saya ini orang yang pinter. Maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul. Karena Nabi Yusuf bilang ini hafizun alim. Ini sudah 4, sampai berapa? 7 sampai 7. 5 aja nanti ilmunya habis. Jadi saya mohon nanti kitab itu saya tinggal 1. Tolong dipelajari teman-teman supaya ada cara mudah. Dan kitab itu pernah dibaca Syekhina Kiai Maimun di Sarang, pernah tak bawa ke Jakarta, saya diskusikan dengan Pak Profesor Quraisy Shihab. Terus sekarang juga dalam proses diterjemah. Tapi saya mohon ini yang nggak penting, terjemahnya itu nggak penting. Ini anak-anak Lirboyo kan bisa ngartikan sendiri, bukan sekedar terjemah tapi ngartikan sendiri. Itu unik, cara memahami itu unik sekali dan mudah. Jadi setiap peristiwa khusus itu diberi judul umum. Nah barokahnya judul umum ini, Quran itu menjadi ngawal kita ila yaumil kiamat. Tapi kalau itu kamu anggap ini peristiwa Yusuf, ini peristiwa Yakub, peristiwa Ibrahim, maka seakan-akan Quran itu tidak untuk kita. Makanya tadi misalnya wala tasubul ladina dibabkan babu saddid dzara'i. Itu semudah itu, segampang itu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diterangkan ada seorang wali yang takut dosa karena banyak perempuan cantik yang pakai celana pendek, banyak bulat lah di dunia itu. Singkat cerita dia uzlah, dia santai-santai di gunung makan rerumputan. Terus ada wali yang kelasnya lebih tinggi. Kamu di sini ngapain uzlah? Kenapa? Meninggalkan dosa. Terus digojlok sama wali yang lebih senior. Kira-kira ya saya gojlok Gus Rizal gitu. Kata si wali yang lebih senior tadi, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Sebetulnya kamu itu tidak menghindari dosa, tapi malah parah. Ketika umat tidak kamu pimpin, artinya membiarkan dipimpin kelompok lain. Dan itu bisa orang ahli bid'ah, bisa orang kafir, bisa yang lebih menyesatkan. Jadi uzlah itu tidak solusi. Ini pentingnya pembanding. Jadi gak apa-apa nanti setelah saya ngisi, dikasih kesempatan untuk bully saya, gak apa-apa. Saya terlalu sakti untuk dikalahkan. Jadi artinya muhibin saya itu gak ngefek lah kalau saya diadili siapa? Gus Riksa. Gak ngefek. Jadi menurut saya nanti tak kasih kesempatan untuk ngadili saya. Terus setelah itu selesai, saya tidak jawab lagi. Sebagai latihan calon wali itu harus sabar, man. Jadi wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi setelah saya dibully nanti saya bilang sudah, saya maafkan, wassalamualaikum, terus gitu. Terus contoh yang paling ekstrim gini Gus Rizal, ada contoh babu jawazin namimah limaslahatin. Bab boleh adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain karena maslahat. Itu contohnya unik sekali. Saya ini bingung, masa ada namam atau namimah kemudian ditoleransi. Terus beliau pakai dalil wajah arojulum min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabikal yaqtulu kafakhrus innilaka minan nasihin. Musa, saya ini pegawai kerajaan Fir'aun, saya termasuk perwira di kerajaan Fir'aun.
Saya tahu rapat tadi malam itu memutuskan menangkap kamu untuk dibunuh. Maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir. Itu kan sebetulnya tipikalnya agak namimah, adu-adu, tapi limas lahatin. Itu mudah sekali kitab itu. Jadi saya mohon anak-anak Tribakti yang mau mengkaji Quran ingin alim pakai kitab itu. Saya jamin kalau khatam pasti alim. Khatam paham maksudnya. Daripada sampean pakai metode usul fikih itu keruwetan karena selain judulnya sudah ruwet. Lubul usul itu sudah ruwet. Dulu saya ngaji di Sarang itu semua satu kelas itu semuanya dapat 4 terus. Kecuali saya tidak dapat nilai karena gurunya bingung biji. Tidak tahu bingungnya itu karena dianggap terlalu alim atau terlalu goblok, tidak tahu saya. Yang jelas usul fikih saya itu nggak ada nilainya. Begini kalau dalam usul fikih kan begini. Ya ini agak menghormati pasca sarjana, jadi agak-agak ruwet biar kesannya itu ya intelek atau pinter lah gitu. Kalau guyon terus itu kan nganggep sampean itu isane mau paham guyon itu, jadi gak ngergani orang seperti orang guyon terus itu. Tapi ini agak serius. Begini, misalnya saya sebagai kiai ngundang Zaid, kamu kesini. Saya jelas nyebut Zaid kesini, ada tamu. Sebetulnya saya ingin Zaid apa ingin cah dalam siapa saja asal bisa melayani tamu. Zaidun itu zikrul ba'di wa iradatil kul apa zikru Zaidin fi ainihi. Itu kan jadi perdebatan di ilmu usul fikih. Ketika Zaid gak ada, terus di situ ada pelayan yang bernama Bakar Umar gak datang, pasti kayaknya marah. Cek sombong ya santriku, tak udang rano sing moro. Terus misalnya anak-anak bilang, Pak Yai Anda kan tadi manggil Zaid, tidak manggil kita. Cek goblok maksudku ono sing nyuguhi teh. Ora kudu Zaid, Bakar Umar ya kena. Bocah kok goblok kan mesti gitu. Artinya gini, menyebut aktor dalam Quran atau hadis itu yuradu syakhsun bi'ainihi, apa itu bagian dari zikrul ba'di wa iradatil. Sehingga semua peristiwa di Quran entah itu nyebut Fir'aun berarti mewakili orang toho, orang yang lajut. Menyebut Musa mewakili orang baik. Apa bagaimana? Itu jadi perdebatan. Lah itu di kitab usul fikih itu penjelasannya ruwet sekali. Sehingga mungkin misalnya begini dalam satu kaidah usul fikih. Hormati tamu yang datang ke saya, siapa saja. Setelah itu saya ralat. Hormati Zaid jika datang bertamu ke saya. Dalam usul fikih itu potensi Zaid ini menjadi mukhassis, berarti siapa saja menjadi batal karena ditaksis kata Zaid. Ada potensinya begini, siapa saja tetap berlaku dan kiai menyebut Zaid adalah zikru ba'di afrodi dzalikal kulli, menyebut individu dari kuliah yang masuk. Jadi tetap hormati tamu siapa saja. Yang termasuk siapa saja adalah Zaid. Apa siapa saja tidak menjadi hukum karena terganti hanya khusus Zaid. Itu jadi perdebatan di perdebatan usul fikih. Jadi terlalu ruwet. Tapi kalau di kitab tadi yang Sajaratul Ma'arif karangannya Izzuddin bin Abdissalam itu gampang sekali. Saya baca itu min awali hatta akhir itu tidak ada yang iskal, gampang sekali, mudah sekali. Karena tadi mungkin dikarang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya, jadi gampang sekali ini. Jadi semudah itu, istidlal itu gampang sekali. Ya saya ulang lagi tadi karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh orang ahli. Tapi saya pastikan kitab itu tuh mudah sekali. Kenapa saya menyarankan begitu? Karena begini, sekarang itu banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar dari orang lain. Sementara kita yang gudangnya, kita ya semua lah santri Sarang Lirboyo semua. Itu tidak mau memulai. Andai kan kita mau memulai, maka kita akan tahu apakah zikrus syekh itu menjadi takyin, harus itu, atau zikrus syekh itu zikrul ba'di wa iradatil kul. Saya beri contoh masalah hukum fikih. Karena ini bidang saya. Saya dulu ketika muda sering mewakili Anwar Musyawarah di Lirboyo. Dulu yang mewakili Lirboyo Gus Isom. Gus Rizal belum musuh saya dulu, belum musuh saya dulu. Jadi kalau musuh saya itu terlambat, saya sudah sufi, sudah agak ahli fikih, sudah pensiun, bukan karena sudah bodoh tapi sudah ben diurusi sing nom-nom gitu. Sudah makom saya sudah ndak itu sudah.
Tidak tahu entah makam saya dari mana, tidak tahu saya. Misalnya begini, saya beri contoh. Di antara yang nggak boleh dalam pernikahan adalah wa antajma'u bainal ukhtain. Menikahi mbaknya plus adiknya, fi nikahin wahid, tahta rajulin wahid. Jadi nggak boleh mempoligami mbak bersama adiknya. Kalau kita percaya zahirun nas, maka yang haram hanyalah wayoh atau berpoligami mbak dan adik. Dan itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu. Zaman Rasulullah Sugeng ngendikan ditambahi satu tok sama Nabi. Wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Itu kalau orang Jawa kan satu, karena bulik dan bude orang Jawa itu sama, dari bapak ya bulik, dari ibu juga bulik. Tapi kalau orang Arab bilang min jihatil ab disebut ammah, min jihatil dikatakan kholah. Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu tok. Juga agak boleh menikahi ponaan plus buliknya atau menikahi buliknya plus ponaannya. Kemudian oleh ulama fikih ditambahi satu kaidah. Dua perempuan yang kalau saja laufurido itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh nikah, maka orang ini tidak boleh dijamu dikumpulkan tahta rajulin wahid. Berarti memasukkan siapa saja? Mbah dan cucunya, perempuan dan buliknya, perempuan dan saudaranya. Nah, artinya gini, andekan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya, maka yang haram poligami hanya mengumpulkan mbak dan adiknya, karena Quran hanya bilang wa antajma'u bainal ukhtain. Tapi tentu itu kebodohan. Mesti gak tahu ngaji usul fikih. Kitab yang pantangannya orang banyak, ya pantangannya gurunya bareng. Jadi itu bukan pantangan muridnya saja, ya pantangan gurunya bareng. Akhirnya apa? Itu kita analisis bahwa ini mimbabi dzikril ba'di wa iradatil kul. Mungkin ada ulama yang era Imam Syafi'i meredaksikan wa antajma'u bainal ukhtain ibaratun anil jam'i bainal mahromen. Apapun itu, tetap ukhtain di sini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, entah karena saudara kandung atau bulik bude atau mbah sama cucu. Lalu pertanyaannya, kenapa Quran tidak menyebutkan mbah dan cucu? Kebayang nggak misalnya Gus Rikza nikah orang perempuan cantik umur 25 plus mbahnya umur 70 tahun? Nggak mau membayangkan. Katanya tidak mau membayangkan. Artinya gini, orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu, maka nggak perlu dilarang. Tapi nak rabi bae sesuai gedon jebule ayu adi itu banyak. Terus dongano bae mati itu banyak itu.